Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya kita mengupdate atau memperbaharui halaman profil Google Scholar kita. Manakala mungkin ada beberapa penelitian atau publikasi kita yang belum masuk ke profil Google Scholar kita. Setelah itu kita akan juga mengecek apakah seluruh dokumen atau seluruh citasi yang ada di Google Scholar kita telah tersinkronisasi dengan Sinta atau belum. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memperbaharui halaman Google Scholar kita adalah dengan cara login dulu ke akun Gmail-nya atau akun Google-nya. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah memiliki akun Gmail, jadi kita login dulu seperti ini. Baik, sekarang sudah login. Kita akan masuk ke halaman profil Google Scholar kita. Kita bisa ketik scholar.google.com seperti ini. Nah, pastikan kalau Anda login dengan beberapa email, pastikan ada emailnya memang email yang dipakai untuk dulu membuat akun Google Scholar. Ini saya ada 2 email. Yang satu email institusi, tapi ketika membuat saya menggunakan email pribadi yang Gmail, walaupun verifikasinya menggunakan email institusi. Jadi pastikan emailnya adalah email yang dibuat untuk yang dipilih adalah email yang digunakan ketika Bapak Ibu membuat akun Google Scholar. Ketika udah login seperti ini, kita langsung masuk aja ke profile seperti ini. Oke, di sini sudah ada halaman profil Google Scholar saya. Ini untuk mengupdate halaman Google Scholar Anda, Bapak Ibu tinggal cek dulu. Barangkali cek dari atas sampai bawah, barangkali ada beberapa publikasi yang memang belum masuk ke halaman Bapak Ibu. Jika sudah, berarti sudah tidak ada lagi yang bisa kita perbaharui. Tetapi apabila masih ada publikasi yang memang belum masuk ke halaman Google Scholar Bapak Ibu, caranya gampang banget. Bapak Ibu tinggal klik tombol yang simbol plus ini, klik seperti ini. Ini kita add articles, pilih add articles. Nah, udah muncul jendela seperti ini. Biasanya Google Scholar langsung memberikan saran sesuai nama kita. Nah, karena nama saya Asep Suparman, muncul A Suparman, A Suparman, A Suparman seperti ini. Nah, sudah seperti ini kita cari apakah ada judul publikasi yang memang akan kita tambahkan. Kalau ini bukan punya saya, jadi tidak akan saya centang. Gitu. Ini juga bukan punya saya. Oh, ternyata ini ada judul punya saya, tetapi sudah tidak di-highlight. Ini artinya udah nggak bisa ditambahkan. Ini artinya judul publikasi tersebut sudah ada di profil Bapak Ibu. Seperti itu. Apabila di halaman pertama belum ada yang memang publikasi Bapak Ibu, kita cari di halaman selanjutnya ini karena setiap halaman hanya menampilkan 10 judul. Kita cari di halaman kedua dengan klik tanda panah kanan ini. Kita cari lagi apakah ada publikasi Bapak Ibu di sini. Oh, ternyata masih tidak ada, misal. Klik lagi seperti ini. Sampai Bapak Ibu menemukan judul yang ingin Bapak Ibu tambahkan karena memang itu adalah karya Bapak Ibu semua. Saya sendiri semua sudah ditambahkan ke halaman profil saya, jadi saya nggak akan menambahkan apapun. Tapi ini untuk memperlihatkan bagaimana caranya menambahkan. Kalau ketemu saya akan ngeklaim dulu punya orang, nanti saya akan hapus lagi. Bisa seperti ini. Katakanlah judul yang ini memang publikasi milik saya, maka saya akan klaim dengan cara klik seperti ini. Kalau sudah, misal ini, kalau masih ada ya klik lagi gitu. Kalau masih ada lagi tambah lagi seperti ini gitu. Kalau memang itu adalah karya Bapak Ibu gitu, kita klik. Tapi jangan menambahkan karya orang lain. Ini karya orang lain, tapi akan saya tambahkan ke halaman saya.
Ini hanya untuk mengilustrasikan saja, nanti akan saya hapus lagi gitu. Nah, saya ingin menambahkan misal judul ini kedudukan kepala desa menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Ini pengarangnya juga Suparman, nggak tahu Asep Suparman, nggak tahu Andre Suparman atau apa, saya nggak tahu, tapi akan saya coba tambahkan ke halaman saya hanya untuk mengilustrasikan bagaimana caranya kita menambahkan publikasi ke halaman Google Scholar kita. Kalau memang itu memang karya kita. Klik seperti ini. Kalau sudah dicentang, klik centang yang di pojok kanan atas ini. Baik. Nah, ini yang tadi sudah masuk mana ya? Nah, ini tulisan yang tadi, publikasi yang tadi, kedudukan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ini sudah masuk sekarang ke halaman Propia saya. Gitu. Begitulah caranya, Bapak Ibu, untuk menambahkan publikasi atau judul publikasi ke halaman Google Scholar kita. Karena ini hanya untuk mencontohkan, tadi saya mengeklaim yang punya orang lain. Nanti Bapak Ibu klaim saja yang punya Bapak Ibu sendiri. Gitu. Saya akan hapus lagi karena ini bukan punya saya ya. Jadi untuk menghapusnya juga gampang. Kita tinggal klik seperti ini, klik delete. Oke, sekarang sudah hilang lagi. Nah, sekarang saya akan mengecek apakah publikasi saya ini sudah tersinkronisasi dengan Sinta. Kita masuk ke halaman Sintanya. sinta.ristekbrain.go.id seperti ini. Sebenarnya kalau hanya untuk mengecek apakah publikasinya sudah lengkap di halaman Sinta kita tidak seharusnya kita tidak perlu login ke halaman kita. Kalau mau login juga silahkan, tapi kalau nggak mau login juga nggak apa-apa. Kita tinggal cari di authors, kita masukkan nama kita Asep Suparman seperti ini. Klik. Nah, muncul nama saya, tinggal klik seperti ini. Oke, kita lihat di halaman Google Scholar saya memiliki 13 publikasi. Kemudian ada 12 citasi dan H-index-nya 2, gitu, seperti itu. Kita lihat di halaman Sintanya apakah sudah sinkron. Google Scholar, oh ternyata ini tidak sinkron punya saya. Ininya 17, citasinya 12. Nanti berarti ini harus saya perbaiki gitu. Malah ini lebih gitu. Seharusnya di halaman Google Scholar-nya itu hanya ada 13 gitu. Jadi nanti ini harus diperbaiki oleh tim verifikator Sintanya. Nah, apabila Bapak Ibu masih mendapati hal serupa, baik ini di halaman Sintanya lebih banyak atau lebih sedikit, kebanyakan sih lebih sedikit, ini nggak tahu kasusnya kenapa jadi lebih banyak, ini harus nanti diperbaiki lagi, harus di reset sama tim verifikator Sinta. Nah, apabila Bapak Ibu mendapati kasus serupa, tidak sinkron antara jumlah dokumen, jumlah citasi, dan H-index-nya yang ada di Google Scholar dan yang ada di Sinta, maka Bapak Ibu harus melapor ke tim verifikator Sinta IP Garut supaya nanti verifikator Sinta IP Garut akan meriset dan mensinkronisasi ulang seperti itu. Kemudian juga saya akan login untuk memperlihatkan apa saja sih sebenarnya yang bisa kita isi sebagai penulis, apa saja yang bisa kita isi di halaman Sinta ini. Saya akan coba login ke halaman Sinta saya. Nah, Bapak Ibu, ini tadi yang tidak sinkronnya, jadi kita juga bisa lihat ketika login, kita juga bisa lihat apakah dokumen kita atau citasi kita sudah sinkron atau enggak. Ternyata ini lebih banyak dari yang seharusnya. Gitu. Nanti akan di reset oleh tim verifikator Sinta dan disinkronisasi ulang. Bapak Ibu, banyak hal di sini yang sebenarnya bisa kita isi. Di sini ada publication, ada books. Bapak Ibu yang memiliki buku bisa mengisinya di sini dengan cara klik books, kemudian add book. Kalau Bapak Ibu mengetahui ISBN-nya, isikan ISBN. Gitu.
gitu di sini. Misal saya sembarang aja gitu. Ini ISBN-nya, pokoknya search. Nah, seperti ini. Kebanyakan kasus memang walaupun ISBN-nya sudah benar, ini memang ISBN sembarang saja pasti nggak ada. Tapi kebanyakan kasus ketika mengentry buku, ini ISBN-nya walaupun ISBN-nya asli gitu, benar maksud saya. Ini kebanyakan tidak ditemukan gitu. Mungkin ini Sinta harus memperbaiki aplikasinya sendiri gitu supaya ketika mencari ISBN langsung ketemu. Nah, kalau tidak ketemu walaupun ISBN-nya sudah benar, Bapak Ibu bisa mengisinya secara manual gitu. Ini kasusnya kan tidak ada. Jadi isi secara manual, Bapak Ibu masukkan judulnya di sini, tuliskan judul di sini. Kemudian penulisnya siapa saja. Kalau penulisnya lebih dari 2 ya dipisahkan dengan koma, misal Asep Suparman, itu. Kemudian Chelsea Islan, misal. Jika pengarangnya lebih dari 2. Kalau penulisnya ada lagi ya pisahkan saja dengan koma. Ini di kolom publisher, Bapak Ibu dituliskan saja penerbitnya apa, gitu. Misal IP Garut Press, seperti itu. Kemudian kotanya Garut, misal kota diterbitkannya tahun, gitu. Ini tahun berapa? Misal 2001. Jumlah halaman misal 123 halamannya. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu Bapak Ibu upload foto covernya atau foto jilid dari buku Bapak Ibu. Kalau ini sudah dilengkapi, nanti Bapak Ibu bisa save gitu sih bukunya, tinggal add book di sini gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin menambahkan buku. Kemudian di sini ada IPR. IPR ini apa? IPR ini adalah haki, paten. Nah, haki dan paten di sinilah dimasukkannya Bapak Ibu. Saya pribadi belum memiliki haki satupun, tapi saya akan mendemokan saja. Ini add IPR. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki haki atau paten, klik add IPR di sini. Ini juga kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki harap dimasukkan gitu nomor hakinya, karena ini juga menjadi salah satu elemen penilaian dari profil Sinta Bapak Ibu dan juga profil Sinta institusi secara keseluruhan gitu. Jadi sekarang kan ini lagi penilaian nih untuk klasterisasi perguruan tinggi, jadi diharapkan Bapak Ibu yang memiliki haki atau paten silahkan memasukkannya ke sini. Nah, caranya ya tadi klik add IPR ini, kemudian akan muncul kolom pencarian seperti ini. Ini diisi dengan nomor permohonan. Jadi di sertifikat haki kan itu ada nomor permohonan. Biasanya apa ya gitu, saya nggak tahu, saya belum pernah punya gitu. Misal EC berapa gitu. Seperti ini. Kalau memang Bapak Ibu sudah yakin mengetikkannya sudah benar tapi tetap tidak ketemu, Bapak Ibu bisa meng-entry-nya secara manual dengan cara mengisikan nomor permohonan di sini, EC bla 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 bla, misal seperti ini, nomor publikasinya apa, tanggal publikasinya tanggal berapa, kemudian judul publikasinya apa. Kemudian Bapak Ibu pilih ini apakah paten sederhana, merek, indikasi geografis atau hak cipta ya, yang biasanya yang dimiliki oleh dosen IP ini adalah yang hak cipta ini ya. Kemudian ini ada tahun permohonan, pemegang hak ciptanya siapa? Kalau di sini namanya pemegang paten saja, tapi sebenarnya di sini juga termasuk pemegang hak cipta. Kemudian inventor atau penemunya siapa gitu. Kalau memang ini suatu temuan, kemudian nomor registrasi, tanggal registrasi dan lain-lain. Statusnya juga diisi gitu. Kalau sudah penuh, berarti Bapak Ibu tinggal add IPR seperti itu. Apalagi di sini juga ada, kalau Garuda Dokumen sudah saya demokan dulu di video sebelumnya. Ini ada art, ini adalah kalau kita memiliki karya seni atau apa gitu mungkin bisa dimasukkan ke sini, add art seperti ini. Nah, judul artnya apa gitu, judul karya seninya mungkin saya nggak memiliki, jadi saya nggak akan terlalu bicara banyak. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki publikasi, ini di Sinta ada kolom khusus yang memang kalau ada publikasi Bapak Ibu terkait COVID ya, gitu, terkait COVID, mungkin Bapak Ibu memiliki publikasi tentang pengajaran daring di masa COVID ini juga mungkin bisa dimasukkan ke sini gitu. Jadi bisa add di sini publikasinya, publication misal seperti itu. Atau kalau memiliki produk, kalau memang Bapak Ibu memiliki misalkan
menemukan obat gitu untuk COVID, nah ini bisa dimasukkan di sini. Atau Bapak Ibu menulis berita atau apa gitu. Jadi mungkin kita yang cocok ini adalah publication gitu. Ini judulnya, tulis di sini abstrak dari publikasinya gitu. Dan di sini ditulis nama author-nya atau nama penulisnya, kemudian afiliasinya yaitu Institut Pendidikan Indonesia Garut, kemudian Sinta ID-nya, Sinta ID Bapak Ibu gitu. Nah, kemudian kalau memang penulisnya tidak satu orang, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini add author. Nah, ini publisher, jika memang publishernya misalnya jurnal apa gitu. Ini ada link ke artikelnya. Jadi link ke artikel publikasi Bapak Ibu, ada di OI-nya, ada jurnalnya, kemudian jurnal linknya, isunya isu berapa, volumenya volume berapa, dan ini publication date atau tanggal terbitnya. Itu Bapak Ibu. Ini juga ada prototype produk yang mungkin bisa Bapak Ibu masukkan ke sini. Mungkin ada dosen SI gitu yang memiliki prototype apapun gitu, atau dosen apapun gitu yang memiliki prototype, di sini bisa di input di sini gitu ya gitu. Ini biasanya prototype itu apa ya, yang luaran dari sebuah riset kita. Saya sendiri ini tiba-tiba ada muncul list of research, ternyata ini ada research saya yang sekarang sedang diajukan ke Hibah Dikti, ternyata secara otomatis Sinta mensinkronnya ke sini. Saya tidak menambahkan gitu. Ini judul saya yang sekarang lagi diajukan ke Hibah Dikti. Gitu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang memiliki buku, memiliki haki, mohon dimasukkan ke sini gitu, karena ini bagian dari penilaian profil Sinta Bapak Ibu dan juga profil Sinta perguruan tinggi secara keseluruhan. Oke, sekali lagi di bagian publication ini atau statistik ini di sini. Ini yang tak kalah krusial sekali lagi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mendapati baik itu dari halaman Scopus, misal Scopusnya artikelnya, dokumennya lebih banyak, tetapi di Sinta hanya, misal saya di Sintanya di Scopusnya ada 3, di sini hanya ada 2, Bapak Ibu bisa melaporkannya gitu. Nanti linknya akan saya bagikan lagi di grup IP gitu, supaya Bapak Ibu bisa melaporkannya. Ataupun di Google Scholar ini masih tidak sinkron, misalnya ini harusnya lebih banyak tapi di Sintanya lebih sedikit gitu, baik itu citasi atau dokumen, Bapak Ibu harap melaporkannya gitu secepatnya biar cepat ditangani, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap penilaian profil Sinta Bapak Ibu dan juga profil Sinta perguruan tinggi secara keseluruhan, yang nantinya akan berimplikasi pada pemeringkatan perguruan tinggi gitu, yang biasanya itu di bulan September mungkin dirilisnya gitu. Jadi sekarang masih dalam masa penilaian. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nanti kita bisa diskusi lagi kalau memang belum jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.